Piala AFF 2022 semakin dekat. Pelatih Sintayong pun semakin serius mempersiapkan timnas Indonesia untuk berlaga di ajang tertinggi Asia Tenggara tersebut. Piala AFF 2022 rencananya akan bergulir pada 20 Desember 2022 mendatang. Rencananya partai final leg kedua akan dihelat pada 16 Januari 2023. Piala AFF 2022 akan digelar secara home and away atau kandang dan tandang, sama seperti edisi 2018. Tiap tim akan bermain 2 kali di kandang dan 2 kali di markas lawan. Sintayong, yang saat ini tengah mendampingi timnas Indonesia U20, melakukan TC di Turki dan Spanyol, memiliki pilihan pemain-pemain yang melimpah. Mulai dari para pemain senior berpengalaman yang terakhir kali dipanggil saat timnas Indonesia melawan Curaçao. Kemudian para pemain muda yang cemerlang sejak di tim U20. Semua bisa mendapatkan kesempatan untuk tampil di Piala AFF 2022. Belum lagi keberadaan pemain naturalisasi yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia. Selain Mark Locke dan Elkan Bagot, masih ada Jordi Amat dan Sonny Walsh yang saat ini masih menunggu keputusan dari Presiden dan pengambilan sumpah. Kedua nama terakhir yang masih akan menjalani sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia diyakini akan menyelesaikan proses naturalisasi sebelum Piala AFF 2022 berlangsung. Lalu bagaimana perkiraan komposisi timnas Indonesia asuhan Sintayong di Piala AFF 2022? Anak Bola Story membuat 2 kemungkinan yang bisa diambil pelatih asal Korea Selatan itu dalam membentuk tim dengan begitu banyak pemain yang bisa diandalkan. Untuk tim pertama, kita sebut saja sebagai tim 1 dengan formasi 4-2-3-1. Nadio Argabenata akan menjadi pilihan utama untuk berdiri di bawah Mister Gawang timnas Indonesia. Kemudian gawang yang dikawal Nadio akan dikawal 2 bek tengah, di mana Baharudin Arianto potensial diduetkan bersama Jordi Amat, yang tampaknya bisa menjadi 2 benteng kuku di lini pertahanan. Sementara di sisi sayap pertahanan, Sonny Walsh juga layak untuk segera mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Kemudian di sisi sebaliknya, Pratama Arhan masih akan tetap menjadi andalan, meski minim menit bermain di klubnya Tokyo Verdy. Beralih ke tengah lapangan, akan ada Mark Locke dan Rahman Irianto yang begitu dipercaya oleh Sintayong untuk menjadi pekerja keras di lini tengah. Sementara di depannya akan ada Witan Sulaiman yang kini sudah 20 kali membela tim Garuda dengan 6 gol. Sementara di sisi sayap penyerangan, akan ada Sadil Ramdhani yang tengah cemerlang bersama Sabah FC dan Egy Maulana Fikri di sisi sebaliknya. Keduanya memiliki kecepatan yang diyakini bisa membuat kerepotan pertahanan lawan. Kemudian untuk tim 2, belakangan ini Sintayong juga kerap memainkan formasi dengan 3 pemain bertahan. Untuk itu, Anak Bola Story mencoba membuat komposisi dengan memainkan formasi 3-4-3. Untuk memainkan formasi ini, 3 pemain bertahan dengan usia muda akan menjadi andalan Sintayong. Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot bisa menjadi andalan untuk tim ini, dan membantu Nadio juga layak untuk berada di tim ini mengawal gawang timnas Indonesia. Ketiganya memiliki postur yang ideal untuk bertarung di udara, insting baik dalam memotong pergerakan lawan di kotak penalti, dan kemampuan untuk membantu serangan. Sementara untuk 4 pemain di lini tengah, Marcelino yang belakangan tampil cemerlang bersama timnas 20 akan menjadi partner yang ideal untuk Ricky Kambuaya. Keduanya akan menjadi pusat permainan dibantu Asnawi Mako Alam dan Edo Febriansyah yang menjadi gelandang sayap, di mana keduanya memiliki kemampuan untuk maju dan mundur dengan cepat. Sementara untuk 3 posisi serangan, Yaakob Sayuri dan Dendi Sulistiawan akan menjadi 2 pemain cepat yang bergerak di sisi sayap. Untuk posisi ujung tombak tampaknya Dimas Derajat juga layak untuk tetap mendapatkan kepercayaan dari Sintayong ketimbang striker lain. Dan itulah prediksi tim andalan Sintayong di Piala AFF 2022. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.